pertanyaannya, bagaimana kita mengungkapkan gagasan tadi? Saya harus belajar bahasa Arab dengan baik menurut redaksi atau gaya bahasa orang Arab. Nah, uslubnya adalah seperti ini. Kita hapus dulu. Di sini ada mufradat ana, ada labudda, ada ta'allama ta'allamu, ada al-lughatul arabiyyatu, ada bi, ada jaidun. Nah, sebagian dari mufradat yang ada di sini ada yang tidak diperlukan, bahkan ada yang dibuang. Ada yang tidak diperlukan atau ada yang dibuang. Kenapa? Coba lihat. Saya harus. Untuk ungkapan saya harus, ketahuilah redaksinya bukan menggunakan ana. Dan kata labudanya tidak ditaruh di tengah. Nah, lalu bagaimanakah kalau kita ingin meredaksikan gagasan tadi dengan mengandalkan mufradat ini menurut uslub orang Arab? Nah, ketahuilah ketika kita ingin menyampaikan gagasan tadi menurut gaya bahasa dan uslub orang Arab, maka sebagian dari mufradat ini ada yang tidak diperlukan dan harus dibuang atau diganti dengan yang lainnya. Yani ini kata ana, mufradatnya adalah ana. Tetapi ketika kita ingin menyampaikan saya harus, maka ana tidak perlu digunakan. Kenapa? Karena redaksinya ana tidak ditaruh di awal kalimat, melainkan kita tempatkan kata labudda dulu. Labudda, harus. Labudda artinya harus, meskipun bahasa Indonesianya kata harus itu ditaruh di tengah, tidak di awal, tetapi dalam uslub bahasa Arabnya justru labudda ditaruh di depan. Jadi saya harus bukan ana labudda, tetapi labudda li. Tuh. Di sini li ini adalah dua kata, lam sama ya. Mana yang bermakna saya? Ya. Ingat ana li i. Ya ini artinya aku atau saya. Dan saya ini menggantikan ana. Jadi saya harus itu bahasa Arabnya bukan ana labudda, tetapi labudda li. Harus untuk saya. Diterjemahkan menjadi saya harus. Jadi bahasa Arabnya saya harus bukan ana labudda, tetapi labudda li. Setelah labudda harus ada huruf jar li, dan berikutnya baru diikuti dengan domir yang relevan. Kalau ana berarti li, kalau anta berarti laka, kalau nahnu berarti lana, dan seterusnya. Ini baru sampai pada kalimat saya harus. Terus belajar. Kata ta'allama. Ta'allama mudhari'nya ya ta'allamu. Terus karena domirnya ana, maka ya ta'allamu berubah menjadi at-ta'allamu. Ketika kita sudah sampai pada susunan la budda li, maka berikutnya harus ada an masdariyah. An. La budda li an. Nah, an huruf nasab. Ilmu nahwu kita tahu, an ini huruf nasab. Berarti kita harus paham bagaimana menempatkan an. Terus kata sesudahnya, fi'il mudhari sesudahnya harus bagaimana? Mansub. La budda an ata'allama. La budda li an ata'allama. Saya harus belajar. Nah, ketika tadi kita mengungkapkan dalam bahasa Indonesia, kata an ini nggak muncul. Tetapi ketika kita mengungkapkan dalam bahasa Arab, an huruf nasab ini harus muncul. La budda li an. Nggak bisa langsung la budda li ata'allamu, nggak bisa. Harus ada an masdariyah ini. Makanya la budda li an. Sekalipun dalam bahasa Indonesianya tidak ada kata an, tetapi ketika kita meredaksikannya dalam bahasa Arab harus ada an. Dan ketika ada an, maka fi'il mudhari sesudahnya harus mansub. Itulah pentingnya nahwu. Sehingga menjadi an ata'allama. Bukan an ata'allamu, tetapi an ata'allama karena diawali oleh huruf nasab an. Nah, ini pentingnya ilmu nahwu di sini. An ata'allama, sehingga menghalokatinya harus tepat. Karena ini berkaitan dengan kedudukan kata dalam kalimat secara sempurna. Nah, ini baru sampai mana? Saya harus belajar. Terus bahasa Arab. Nah, ini kita tempatkan berikutnya.
al-lughatal arabiyyata. Nah, al-lughatal arabiyyata tentu saja ini harus fathah. Kenapa? Karena ini maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari at-ta'allama. At-ta'allama adalah fi'il mudhari'un, fi'il mudhari' dan dia fi'il muta'addi. Harus butuh objek. Harus ada objeknya, harus ada maf'ul bihinya. Mana maf'ul bihinya? Al-lughatal arabiyyata yang terdiri dari na'at dan man'ut. Al-lughata man'ut, al-arabiyyata na'atnya. Saya harus belajar bahasa Arab. Udah selesai. Ini secara ilmu nahwu sudah benar, secara shorab sudah benar. Nah, terus berikutnya adalah dengan baik. Dengan apa tadi bahasa Arabnya? Bi. Baik apa bahasa Arabnya? Jaidun. Nah, untuk ungkapan dengan baik itu kita tidak perlu menggunakan huruf bi. Lalu bagaimana kalau begitu? Melainkan cukup dengan kata jaidun dijadikan hal. Nah, seperti ini. Maka gagasan atau pikiran saya harus belajar bahasa Arab dengan baik, itu kalimatnya ana tidak digunakan, bi juga tidak digunakan, tetapi cukup dengan ini. La budda li an ata'allama al-lughatal arabiyyata jaidan. Jaidan adalah hal. Untuk mengungkapkan dengan baik tidak perlu menggunakan jar majrur bi dengan kata jaidun, tidak. Tapi cukup kata jaidun dijadikan hal sehingga kita tidak perlu menggunakan huruf jar bi lagi. Sehingga huruf bi tidak diperlukan karena cukup menggunakan hal. Jadi jaidun menjadi jaidan dan karena hal maka harus mansub. Itulah sebabnya jaidun berubah menjadi jaidan. Tentu saja ilmu nahwu di sini perlu karena ketika kita menggunakan hal maka harus mansub karena hal itu adalah ismun mansubun. Nah, sehingga ketika kita sudah meredaksikan dalam bahasa Arab dengan uslub menurut orang Arab, maka pikiran tadi, gagasan tadi, saya harus belajar bahasa Arab dengan baik, maka uslubnya dalam bahasa Arab adalah la budda li an ata'allama al-lughatal arabiyyata jaidan. Seperti itu. Ini kalau domirnya adalah saya. Bagaimana kalau domirnya kami, kamu, mereka, dan sebagainya? Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Ana berarti di sini berarti berubah juga. Kalau misalnya huwa, misalnya la budda lahu. Kalau kami nahnu, maka la budda lana. Kalau kamu laki-laki, la budda laka. Begitu seterusnya. Ininya pun berubah juga. Kalau ana ata'allama, an ata'allama. Kalau anta ta'allama. Kalau nahnu an nata'allama. Kalau antum anta ta'allamu dan seterusnya. Jadi otomatis ketika subjeknya ana diganti menjadi subjek-subjek yang lain, domir-domir yang lain, maka di sini akan ada perubahan. Dan itu jelas butuh ilmu shorab dan butuh ilmu nahwu. Bukan semata-mata mufradat, tapi shorab juga perlu, nahwu juga perlu. Tetapi kalau kita ingin mengungkapkan gagasan atau pikiran dalam bahasa Arab, maka mufradat saja tidak cukup, shorab saja tidak cukup, nahwu saja tidak cukup, tetapi mufradat kita harus kuasai, shorab harus kita kuasai, nahwu harus kita kuasai, dan uslub juga harus kita pelajari dan juga kuasai. Inilah sebagai contoh betapa uslub itu adalah ilmu bahasa Arab yang juga penting untuk kita pelajari dan kita kuasai. Agar ketika kita mengungkapkan gagasan dalam bahasa Arab, kita tidak menggunakan menurut redaksi orang Indonesia, tetapi benar-benar menurut redaksi atau uslub orang Arab. Agar bahasanya fasih, agar benar, baik dan fusha menurut orang Arab. Demikian.